dukain wa hirsin. Dukain itu cerdas. Jadi syarat utama ketika kita mau menuntut ilmu itu adalah cerdas. Maksudnya apa? Jadi kita bukan berarti kok harus kecerdasannya itu sempurna, itu tidak. Akan tetapi cerdas di sini adalah kita ada bakat. Bagaimana ketika kita menuntut ilmu itu ada semacam penangkapan, otaknya itu cerdas. Jadi ketika kita menimba ilmu, terutama ilmu agama di dunia pesantren, itu ketika ada suatu mungkin hafalan atau hal yang lain, itu kita bisa menangkap sedikit demi sedikit. Tuh. Jadi bisa dikatakan itu cerdas. Dukain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wahirsin. Itu ada semangat. Dukain wahirsin, yang kedua itu semangat. Kita menuntut ilmu itu harus ada rasa semangat. Karena kalau tidak ada rasa semangat, otomatis nanti di tengah perjalanan itu kita gampang, mudah untuk berputus asa. Tidak sedikit dari kita yang ketika menuntut ilmu, terutama ilmu agama, di tengah perjalanan itu banyak sekali dari kita yang berhenti di situ karena tidak ada rasa semangat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wastibarin. Itu ada yang namanya sabar. Memang banyak rintangan, halangan ketika kita menuntut ilmu, faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Oleh karena itu kita harus sabar ketika menghadapi cobaan itu, karena memang cobaan itu dari Allah untuk kita, karena Allah sayang kepada kita, yang akan meninggikan ilmu kita, derajat kita, sesuai di dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah bakal luhurake, meninggikan derajat seseorang, terutama yang mempunyai ilmu. Itu yang mempunyai iman dan yang mempunyai ilmu, beberapa derajat, bahkan itu tinggi sekali. Itu tadi yang ketiga itu sabar. Terus yang keempat, wabul gotin. Itu ada biaya, atau nek di dalam bahasa Jawa itu sangu, ono sangu nih. Jadi ketika kita menuntut ilmu, syarat pendukung yaitu ada biaya. Ketika kita menuntut ilmu, pastilah kita akan mengeluarkan tidak sedikit harta benda. Karena memang harta benda itu kalau secara dohir itu ya mungkin bisa kita cari, tetapi kalau ilmu itu, kalau kita tidak bisa, itu tidak akan bisa kita cari. Bahkan ilmu itu sulit untuk kita capai. Oleh karena itu, harta benda
biaya itu merupakan syarat untuk kita menuntut ilmu. Di dunia pesantren, di manapun berada, biaya itu juga penting. Seperti halnya kalau misalkan di dunia pesantren itu ada yang namanya SPP bulanan syariah, atau kalau di sekolahan itu ya sama SPP bulanan, yaitu biaya. Itu tadi yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat. Terus yang kelima itu wa irsyadi ustadin, itu petunjuknya guru. Ini penentu utama di dalam kita menuntut ilmu, karena guru itu sangat penting sekali. Jadi jangan sembarangan kita menuntut ilmu yang itu gurunya itu tidak kita kenal. Karena bagaimanapun juga ilmu kita itu ketika menuntut ilmu itu sanad itu dalam artian rantai ikatannya itu harus sampai pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak sembarangan kita dalam memilih guru. Banyak sekali ustadzah itu di luar sana yang tidak kita kenali, dan juga kita tidak tahu itu ilmunya itu dari mana. Oleh karena itu guru itu sangat penting. Mungkin kiai desa itu yang sudah kita kenali itu bisa kita sebagai rujukan untuk menuntut ilmu, karena kiai kita yang ada di desa itu juga yang mengajarkan kita huruf Arab, alif, ba, ta, sampai ya. Harus kita hargai itu. Itu yang kelima. Terus yang keenam, waktu li zamani sing suwe mangsane, waktunya itu yang lama. Tadi saya mengatakan menuntut ilmu itu dari lahir sejak sampai dewasa, bahkan menjelang ajal, itu hukumnya wajib. Oleh karena itu ketika kita menuntut ilmu, waktunya itu lama. Kalau di dunia pesantren itu ada patokan, ada berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau di dunia pendidikan, SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah misal di perguruan tinggi itu minimal 4 tahun. Nah itu ada jangka waktu lama. Bahkan kalau misalkan kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu waktunya tidak terbatas. Baik anak kecil, bocah, anak remaja, dewasa, manula, itu hukumnya wajib untuk thalabul ilmi. Jadi kita ulangi lagi yang tadi. Yang pertama itu cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat ada biaya, yang kelima bimbingan guru, dan yang keenam itu lama waktunya ketika kita menuntut ilmu. Nah mungkin bait 1 dan 2, bait 1 dan 2 itu hanya cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.